Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kiai kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah, amin, ya rabbal alamin. Nah, ini masih terkait sih dengan apa polemik nasab sampai hari ini dan beberapa konten kreator maupun simpatisan, baik itu juga termasuk para ulama-ulama yang memang concern di polemik ini. Nah, sebetulnya yang menjadi maksud dan tujuan dari bagaimana sih maksud tulisan Pak Kiai ini yang berjudul, udah pada dilihat kan? Mustahil para apa namanya yang bernasab itu kepada Nabi Muhammad SAW itu bagaimana Pak Kiai maksudnya? Kenapa jadi mustahil gitu loh? Ya, mustahil menurut saya ya. Nasab para habaib ini tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Berdasar apa? Pertama berdasarkan kajian nasab melalui metodologi pustaka yang saya lakukan tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Yang kedua, hasil-hasil dari tes DNA yang telah dilakukan oleh para peneliti menyimpulkan bahwa mustahil ini sebenarnya di sini titiknya, yaitu di DNA. Mustahil mereka yang berhaplogrup G itu sebagai keturunan garis laki-laki daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Jadi baik. kalau kajian pustaka itu kan hipotesa ilmiah. Kalau hipotesa ilmiah itu kan masih bisa untuk dirod dengan hipotesa yang lain. Ya, Tetapi kalau kajian DNA secara genetika ini akan sulit untuk dibantah. baik, Jadi baik. menurut beberapa peneliti dari saudara-saudara kita di BRIN, saudara-saudara kita juga di Timur Tengah, bahwa ada beberapa dari kaum Ba'alawi ini yang sudah melakukan tes DNA, namun tes DNA-nya ini tidaklah lurus kepada Bani Hashim, kepada Ibrahim. Jadi haplograf mereka ini adalah G, sedangkan Bani Hashim dan kabilah yang diturunkan dari Nabi Ibrahim itu J. Jadi tidak mungkin orang yang berhaplogrup G itu merupakan keturunan daripada Nabi Muhammad. Oke, Kata oke, oke. Dr. Sugeng, jangankan keturunan Nabi Muhammad, orang Arab juga bukan. Demikian Dr. Sugeng. Oke, oke. Tapi begini Pak Kiai, beberapa waktu yang lalu kita juga udah melihat nih kontennya dari apa namanya Hanif Alatas waktu di Banten bahkan ya, dan beberapa konten yang lain lah. Ini Hanif Alatas ini menyebutkan bahwa tes DNA ini kenapa dianggap sebagai sesuatu yang haram, dan itu juga ditambahin juga oleh beberapa ulama yang klaim oleh Hanif Alatas Pak Kiai. Ya, Ustadz Hanif Alatas itu kurang jujur di dalam menukil dari pendapat para ulama yang dilaksanakan di Timur Tengah itu. Kalau mau diambil semua pendapat itu, jangan diambil sebagian. Itu di bawahnya ada koror ketetapan para ulama masih di dalam satu hasil keputusan daripada diskusi ilmiah itu tentang DNA, bahwa apabila terjadi ta'arud, sengketa, tanazu tentang nasab, tes DNA boleh dilakukan sebagai penyelesaian. Nah, itu yang tidak dibacakan oleh Ustaz Hanif Alatas. Sebenarnya begitu, memang ada sesuatu yang tidak ada keperluan, itu haram dilakukan DNA. Orang yang lagi adem ayem, nggak ada percekcokan, nggak ada tanazu, kemudian tiba-tiba kita tes DNA untuk mengetahui nasab, ini nggak diperlukan. Tapi jika seperti nasab Alawi ini, di mana sudah ada sebuah diskursus ilmiah,
Kemudian yang satu telah memberikan data-data bahwa tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak daripada Ahmad. Kemudian dari mereka tidak bisa menunjukkan dalil-dalilnya. Nah, ini harusnya ya tes DNA itu jika masih ingin orang-orang mengakui karena memang mungkin menurut mereka ini perlu pengakuan itu, maka ya tidak ada jalan lain kecuali tes DNA. Karena dari sisi kajian ilmiah yang telah saya lakukan ini sama sekali belum terjawab. Apa yang dilakukan di Banten itu sama sekali belum bisa menjawab daripada tesis ilmiah saya. Oh, 3 pertanyaan saja yang diajukan oleh saya dalam tulisan yang saya titipkan, itu ketiga-tiganya tidak ada yang menjawab sama sekali. Nah, oleh karena itu, kalau memang dirasa pengakuan itu dibutuhkan dari masyarakat, ya ya. jalan satu-satunya adalah tes DNA itu. Oke, oke. Jadi itu solusi yang paling terakhir ya, untuk bagaimana memastikan mereka ini kalau pengen masih dianggap atau diakui sebagai duet Rasulullah, Betul, daripada berdebat ngalor ngidur yang mereka masing-masing membawa sesuatu itu dengan konteks mereka gitu loh. Kan ya, begitu kalau tidak salah. betul, betul, Oke. demikian Kang Awe. Eh, tapi ada juga yang bertanya nih Pak Kiai, dan banyak sekali yang bertanya dan bahkan membuat meme-meme yang itu mungkin ya dalam tanda petik bisa dibilang sebagai pelecehan ya. Ini menyangkut Pak Kiai, kenapa tidak hadir waktu diskusi di Banten itu? Ya, begini Kang Awe ya, Iya, karena iya. mungkin orang yang tidak terlalu eh, menganggap apa yang dikatakan oleh orang lain itu baik pujian ataupun celaan itu sesuatu yang penting bagi hidup saya. Ya, ya. Jadi ketika ada yang memuji ya saya tidak selalu bahagia. Ketika Oke. ada yang mencaci, mencela, berkata nyinyir dan sebagainya, saya biasa-biasa saja. Karena kalau kita itu sudah berjalan pada sesuatu yang kita yakini, maka kita juga harus mengerti konsekuensi yang terjadi. Oke, Dan baik. mengenai pertanyaan kenapa saya nggak datang, sebenarnya saya sudah mengatakannya di ketika eh, berkorespondensi ya dengan Gusmar Ya, bahwa ada para kiai-kiai sepuh yang mesti saya mintai pendapat akan apakah saya perlu datang atau tidak. atau tidak. Nah, kemudian datanglah beberapa hari sebelum musyawarah atau diskusi di Banten itu hasil istikharah dari para kiai-kiai yang mendukung saya Baik. di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Banten Ya, ya. untuk agar saya tidak datang. Baik, baik. Itu alasan mereka. Yang pertama adalah istikharah itu, yang kedua adalah agar anak-anak bangsa Indonesia jangan diadu domba. Karena di situ kan ada saudara-saudara kita juga. Baik. Ada Ustadz Wafi, ada Kiai Kurtubi, kan? Itu adalah merupakan saudara-saudara kita, kan? Ya, Oke, oke. jadi kalau misalnya Rabita Alawiyah itu tidak datang, kemudian tidak mewakilkan dengan resmi, maka saya sebagai orang yang menggugat dari Ya, nasab Alawi ini tidaklah dianggap penting oleh para guru-guru saya, para kiai untuk juga datang, yang akhirnya kalaupun nanti akan ada sebuah kesimpulan bahwa memang nasab Alawi secara ilmiah data pustaka ini tidak terkonfirmasi, mardud dan mungqati, maka ini tidak akan berimbas apapun terhadap Rabita Alawiyah karena baik. mereka tidak datang. Baik, baik. Nah, intinya. Jadi lebih lebih ke kepentingan bersama ya, daripada kepentingan ini. Tesis ini kan ada anggapan bahwa ini sebagai sebuah egoisme ya, kan begitu. Artinya
yang kalau bisa memahami masyarakat ini juga ketidakhadiran Pak Kiai ini justru untuk kepentingan bersama, bukan serta merta hanya masalah menang atau kalah kan, kurang lebih gitu Pak Kiai ya. Ya, kalau bagi saya kan awal daripada namanya mempublish daripada hasil penelitian ini adalah untuk kemaslahatan. Betul. Kemaslahatan yang paling utama ya akan dirasakan oleh para habaib itu sendiri. Ya, ya. Kemaslahatan yang paling utama adalah akan dirasakan oleh para habaib itu sendiri. Yang kedua adalah kemaslahatan untuk kaum muslimin. Yang ketiga adalah kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Baik, baik. Kemaslahatan untuk habaib nanti akan muncul dari kajian ini yang menyatakan bahwa nasab mereka itu tidaklah terkonfirmasi di dalam kitab-kitab nasab. Ya. Itu mudah-mudahan dari situ akan adanya pemikiran ulang terhadap orang lain, terhadap penapian terhadap nasab orang lain, Ya. terhadap perasaan lebih besar atau lebih mulia dari orang lain. Nah, itu kan semuanya positif bagi seorang manusia yang ingin mendapatkan tempat di mata Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tidak lebih mulia dari orang lain itu sangat positif untuk bagaimana seseorang fight dalam kehidupan, kemudian menjaga hati, menjaga tenggang rasa dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua, perasaan bahwa kok nasab kita ini ada yang mempermasalahkan, kan mengatakan munqati dan mardud, itu akan berbalik terhadap sebuah kesadaran bahwa seharusnya kita memang mungkin ada yang salah dari diri kita. Ini sebenarnya yang harus dipikirkan. Ya, ya, ya. Kemaslahatan untuk kaum muslimin ini kita harapkan dari adanya kajian nasab ini bahwa kaum muslimin untuk kita ajak ke tingkat lebih cerdas dalam memahami agama. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami agama ini menurut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menurut hadis Rasulullah. Ketiga menurut ijma ulama. Yang keempat menurut kias. Nah, apakah doktrin-doktrin mencintai keturunan Rasulullah yang asli ya? Ini adalah masuk ke dalam keempat-empatnya. Ini kita buka sebuah diskursus. Adakah dalil dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas itu yang mengarah atau menganjurkan ke sana secara bisa? Ternyata tidak ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, di dalam ijma dan qiyas itu tidaklah terbukti adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita harus menghormati keturunan Rasul sedemikian rupa seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selama ini, sehingga dari penghormatan itu akan melahirkan sikap-sikap bagi yang dihormatinya yang tidak proporsional bagi diri mereka sendiri, itu sangat tidak positif. Baik. Jadi lebih ini sebenarnya untuk kepentingan bersama ya, nggak cuma untuk kepentingan yang jadi maksudnya gini, ini lebih bagaimana tesis ini akhirnya balance gitu loh. Mereka juga jangan terlalu bersikap arogan, yang mencintai pun jangan terlalu fanatisme. Dan bagi yang tidak mencintai juga ya biar tetap menghormati. Artinya semua balance dulu kan Pak Kiai. Mungkin itu yang dimaksud ya. Ya, ada satu lagi yang belum saya sebutkan, yaitu kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Ya, coba uraikan Pak Haji, itu maksudnya gimana tuh? Kita harus menyadari realitas kebangsaan kita, bahwa kita hidup di Indonesia bersama-sama. Di dalamnya ada terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama. Di dalam agama-agama ini ada paham-paham keagamaan yang berbeda-beda. Di situ ada Nahdlatul Ulama di Islam, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, dan lain sebagainya, Matla'ul Anwar, Al-Khairiyah.
Di dalam Kristen pun demikian. Di dalam Hindu, Buddha, Konghucu pun mungkin sama. Kemudian suku bangsa, seluruh bangsa Indonesia ini yang merupakan warga asli yang turun-temurun ratusan tahun yang silam. Nah, ini tidak gampang untuk menyatukannya. Kita membutuhkan waktu yang sangat panjang agar kita ber-Indonesia ini. Sebelumnya kita sendiri-sendiri membangun kerajaan, membangun kesultanan. Ya, betul. Itu walaupun ada kekerabatan antara satu kesultanan dengan kesultanan yang lainnya, tetapi yang demikian itu tidak bisa untuk menjaga tidak terjadinya konflik di antara mereka, antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Tapi rahmat Allah telah datang kepada kita dengan adanya Indonesia. Saudara-saudara kita di Aceh, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara, saudara kita di Papua, saudara kita di Jambi, Riau, Padang, semuanya bersatu dalam bendera merah putih Indonesia. Ini sejak itu kita tidak ada konflik internal antar bangsa Indonesia. Tidak ada kerajaan-kerajaan yang saling bertikai antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah rahmat Allah. Sudah 78 tahun kita ber-Indonesia, tidak ada pertumpahan darah atas nama suku bangsa, tidak ada pertumpahan darah atas nama agama dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita jaga dengan betul-betul. Untuk apa? Bagaimana cara menjaganya? Saling tenggang rasa, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya, antara satu agama dengan agama lainnya. Jangan ada caci maki, jangan ada merasa paling unggul, merasa paling berjasa di dalam bagaimana kita sampai merdeka dan lain sebagainya. Dan ini adalah akan bisa untuk dibuyarkan, semua itu dianulir oleh adanya perasaan sebagian orang yang mereka lebih tinggi secara kemanusiaan dari orang lain. Dan ini yang harus kita jaga untuk masa depan. Saya sangat sedih kalau misalnya mendengar Papua ingin merdeka, bagaimanapun mereka saudara kita, ya kan? Apalagi kalau misalnya bagi orang Banten itu Aceh ingin merdeka, ya kan? Dan itu dulu-dulu itu kita itu sebagai bangsa Indonesia itu sedih kan, bagaimana terutama orang Banten kan ada kaitan khusus secara nasab dengan orang Aceh kan. Nah, itu jadi kalau bagaimana nih saudara kok ininya di Indonesia yang satunya bukan. Alhamdulillah kita semua bisa melewati semua itu, dan mari kita jaga keindonesiaan ini untuk selama-lamanya. Dimana kita saling harga menghargai, saling cinta mencintai. Orang yang walaupun tidak ada secara sejarah berada di Indonesia sejak dulu bersama kita, sejak Singosari, Mataram kuno, sejak Medang, Kemulang, sejak Pajajaran, tidak apa-apa, ayo hidup bersama-sama kita di Indonesia ini, tapi dengan syarat saling harga menghargai, cinta mencintai, hormati. Ini ada kaitannya dengan pembahasan nasab. Ini bukan hanya nasab Tuan Ba'lawi, yang lainnya pun demikian. Dia orang Sunda jangan merasa lebih tinggi dari orang Jawa. Orang Jawa jangan merasa lebih tinggi dari orang Sunda, orang Jambi, dan lain sebagainya. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita mulia. Kita mempunyai sejarah panjang. Leluhur kita luar biasa. Ketika Eropa belum mempunyai Menara Eiffel, leluhur kita ini sudah mampu membangun Candi Borobudur di abad ke-8. Ketika Eropa masih gelap gulita, kita sudah mempunyai kerajaan luar biasa, Tarumanegara, Kutai Kartanegara, Sriwijaya, Mojopahit, dan lain sebagainya. Kita keturunan mulia, tapi dengan semua itu kita menghormati siapapun orang-orang yang ingin bersama-sama menghirup udara Indonesia ini, hidup di dalam tanah air Indonesia dengan sama-sama saling hormat menghormati antar satu dengan yang lain. Baik. Jadi tetap kembali bahwa Islam itu universal, ya akhirnya harus setara dan tidak ada yang merasa paling gitu Pak Kiai ya. Itu ajaran inti Islam, inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Betapapun orang-orang Yahudi misalnya kan, orang-orang Arab merasa lebih tinggi dari yang lainnya berdasarkan ras mereka, tetapi ketika Islam itu datang semuanya dihapus. Bahwa kemuliaan di sisi Allah bukanlah berdasarkan dari mana kamu dilahirkan, dari suku apa kamu muncul, tetapi dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin tinggi derajatnya, belajarlah, berilmulah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini dua daripada yang diajarkan Islam. Satu, kemuliaan adalah dengan hukum. Yang kedua, ketinggian pangkat itu dengan ilmu. Siapapun dia yang bertakwa, dia yang paling mulia. Siapa saja orang yang paling punya ilmu pengetahuan, dia lebih tinggi derajatnya dari yang lainnya. Oke. Nah, ini ada juga saya lihat di beberapa komentar baik di AW Kertapati Channel maupun konten-konten yang lain ya, yang mungkin sampai sekarang ini masih terus berjalan karena memang di platform sebelah ini kan terus dibuat berulang-ulang konten ya. Ini kaitannya dengan pendapat Pak Kiai, apa yang disampaikan oleh Hanif Alatas, kemudian Kiai Kurtubi, kemudian ada Ustadz Wapi dan Rumel ketika perdebatan itu atau diskusi yang di Kesultanan Banten itu kan pihak yang pro Balau ini kan merasa jumawa gitu ya. Tapi coba yang disampaikan mereka ini sebetulnya mengaburkan konteks diskusi atau bagaimana Pak Kiai? Jadi ada dua pandangan dalam setiap kesimpulan, yaitu pandangan orang-orang yang cerdas dan pandangan awam. Baik. Yang hadir di sana itu kan termasuk kategori orang yang cerdas lah. Dia sudah mewakili komponen yang lain untuk hadir di situ untuk berdiskusi dengan wakil saya. Walaupun mereka ini memiliki atau membuat konten-konten terkotor ya tentang bagaimana perdebatan itu dimenangkan oleh kubu mereka. Nah itu dia. Tapi bagi mereka sendiri saya yakin mereka itu merasa kalah. Kenapa? Kenapa begitu? Karena 3 pertanyaan yang saya ajukan itu tidaklah bisa dijawab oleh mereka. Tidak dijawab ya. Adakah kitab atau sumber lain yang valid original yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah? Tidak ada. Tidak tahu. Tidak Adakah tahu. sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah yang menyatakan Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah? Enggak ada. Tidak tahu ya. Adakah sumber yang valid menyatakan bahwa keluarga Fatih Muqaddam disebut Ba'alawi sebelum Masuk? Tidak bisa dijawab. Tidak tahu juga. Ya, jadi kalau pandangan awam ya kan namanya pandangan awam. Ya, kita harus hormati saja namanya pandangan awam. Kalau pandangan dari orang-orang yang mengikutinya saya yakin dari apa yang panjang dikemukakan oleh Hanif Alatas itu tidak bisa menjawab itu. Dia hanya menyebutkan kitab-kitab yang di atas As-Sajarah Al-Mubarakah dan Al-Jaharus Syafa di abad 9. Sebelumnya itu tidak bisa. Kemudian Kiai Kurtubi pun demikian. Banyak mengkritik kitab saya, ada yang kurang alif, ada yang kurang teknisnya saja ya, mungkin teknisnya saja biasa di dalam penulisan. Hanya satu menurut saya dari yang disampaikan oleh Kiai Kurtubi yang agak masuk ke dalam substansi, yaitu ketika menerangkan tentang kalau tidak disebut itu bukan berarti tidak ada, dan kalau tidak ada yang menafikan dari Ubaidillah dari nasab Alawi berarti nasab ini sahih katanya. Itu sebenarnya agak masuk ke substansi, cuma sangat mudah nanti untuk dijawab. Kenapa tidak ada yang menafikan itu Ubaidillah di abad 5, 6, 7, 8? Ya bagaimana dinafikan orang-orang yang tidak ada kok. Ya, orang-orang nggak ada kan nggak usah dinafikan karena memang nggak ada. Memang nggak ada. Tapi begini Pak Kiai, mohon maaf. Oke. Lanjut Pak Kiai. Nah itu jadi dari Kiai Kurtubi satu ada yang masuk ke dalam substansi, namun itu
saya kira tidak akan bisa untuk merubah keadaan, menolong daripada nasab Alawi ini. Yang Baik. kedua dari Ustadz Wafi, ya kan, yang melakukan ini dapat mencontek dari Google segala macam. Nah itu dia, Ini gimana itu? saya kata saya ini kira-kira Ustadz Wafi ini nggak dapat barokah dari Google ini. Ya, kita ini kan orang-orang modern yang mempunyai kesempatan untuk menerima teknologi. Ya Betul kan? sekali. Teknologi ini kita gunakan, diciptakan oleh orang-orang lain dari selain kita, tetapi kita umat Islam mampu untuk menggunakannya untuk hal-hal kebaikan. Kitab-kitab yang banyak itu, yang harusnya kita beli harga satu kitab itu misalnya 500.000, 1 juta, 2 juta. Sekarang hanya bisa kita download, hanya mendownload di internet dengan beberapa ribu saja kuota. Iya, iya. Nah, ada di antara yang saya cari itu, yang ada di dalam kitab, ada yang hanya berupa sebuah artikel dari ulama-ulama yang belum disampaikan di kitab. Itu Ustadz Wafi ketika membaca buku saya tentang ilmu nasab, istilah dan metodologi, Iya. itu memang di dalam buku itu sesuatu yang saya ambil dari kitab akan saya sebutkan mengambil dari kitab. Oke. Sesuatu yang mengambil dari buku bahasa Indonesia akan saya sampaikan itu buku bahasa Indonesia. Oke. Sesuatu yang saya ambil dari sebuah web, saya akan ambil web itu dari Google. Oke. Memang narasumbernya dari situ kan memang. Itulah kejujuran ilmiah. Betul. Ada orang yang dalam menulis tidak jujur. Akhirnya kalau tidak jujur dalam menulis, dia ngambil dapat sebuah artikel dari Orang lain. kemudian dia tidak menyebutkan sumbernya. Kalau saya memang di dalam buku saya itu nanti di dalam di dalam footnote-nya itu semuanya ada bahwa ini diambil dari HTTP karena memang ulama itu kadang-kadang dia tidak sempat bikin kitab tapi dia bisa membuat sebuah artikel di antara salah satu yang ungkapkan oleh Ustadz Wafi itu betul. Ada kalimat di dalam yang saya ambil dari dari Google itu saya hilangkan karena saya tidak setuju dengan pendapat itu. Nah, saya mengambil pendapat itu dengan metodologi bagaimana cara kita dapat mengambil kebenaran dengan kebenaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, didebatkan di kalangan orang-orang pintar. Okay. Nah, sedangkan yang saya hilangkan itu begini narasinya. Gimana, Pak? Nasab seseorang yang sekarang mengaku sebagai turunan Nabi itu bisa dikatakan sah hanya karena 2 abad sebelumnya sudah ditulis oleh ulama. Nah, itu yang menarik sekali itu, Pak. Coba gimana? Ya. Walaupun belum ditulis abad sebelumnya. Ya. Jadi kalau sekarang 2023 cukup itu nasab itu ditulis 1800-an berarti kan. Sebelumnya 1700 nggak ada di kitab-kitab nasab itu nggak jadi penting. 1600, 1500 nggak ada itu nggak jadi penting. Pokoknya kalau ada 200 tahun dicatat itu sudah bisa diisbat. Ini menurut ahli nasab. Dan menurut logika ilmiah orang-orang yang cerdas, tidak bisa demikian. Kenapa? Karena kitab-kitab nasab itu sudah ada ditulis dari abad ke-3 Hijriah. Abad ke-3 Hijriah itu banyak sekali kitab nasab yang ditulis. Abad ke-4 demikian, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sampai sekarang. Maka jika ada sekarang ini sebuah pengakuan tentang nasab, ya itu dia. Konfirmasi di kitab-kitab tersebut ketersambungannya secara riwayat bertentangan tidak dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka apa yang simpulkan oleh ahli nasab, salah satu yang saya ambil dari internet itu, cukup 2 abad ini tidak masuk akal logika orang yang nggak masuk. Logika waras nggak bisa menerima kebenaran. Artinya tetap nasab itu harus punya nomenklatur yang jelas, punya alur yang jelas ya. Tidak main shortcut menurut mereka. Tidak bisa.
dicatat Tidak dengan bisa. Ini saya gugat para ahli-ahli nasab yang tasahul fi isbatin nasab. Mereka mudah sekali dalam menetapkan nasab, sehingga orang yang mengaku turunan Rasulullah di dunia ini sekarang sangat banyak. Padahal ada hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa asra'u qabailil arabi halakan Quraisyun. Bahwa yang akan pertama cepat hilang itu adalah nasabnya orang-orang Quraisy, artinya sedikit. Oke. Nah, sekarang kok nasab yang berintisab ke Ba'alawi, ke Rasulullah banyak sekali di dunia ini. Karena Ini menggunakan kita harus, metode yang dua tadi kali mungkin tuh. iya, karena Ya. ada tasahul dari ahli-ahli nasab, dan ini yang perlu untuk dibawa ke meja ilmiah oleh para ahli. Nah, itu dia. Ada sesuatu yang salah di dalam nomenklatur lah bisa disebut Iya. ahli nasab dalam menetapkan nasab, yang sekarang harus dikonfirmasi selain oleh data-data pustaka, juga oleh data-data genetik yang sekarang kita bisa lakukan dengan menggunakan tes DNA. Ya, karena udah teknologi udah berkembang ya sampai hari ini ya. Termasuk Oke. Rumail itu di Banten tidak bisa menjawab daripada pertanyaan saya itu. Nah, itu mudah-mudahan sih jawaban dari Pak Kiai ini tentang itu kan yang paling mendasar di situ tuh poinnya tuh antara pro dan kontra ini kan. Nah, mudah-mudahan ini udah menjadi jawaban buat kita semua gitu. Terus ini Pak Kiai yang terakhir nih, yang paling mendasar dan menjadi apa ya nih? Menjadi akar persoalan nih. Nah, kalau nasab Ba'alawi ini mustahil, nah bagaimana jika masih ada yang meyakininya nih? Atau masih banyak pengikutnya yang masih takdim gitulah istilahnya. Ini bagaimana Pak Kiai? Kalau kita menyikapinya ya jangan ikutan. Tapi kalau ada yang meyakini, kita hormati. Misal, agama ini kan di dunia ini banyak ya. Oke. Meyakini ada yang benar agama Islam, kita agama Kristen, agama Buddha. Ya, bagi mereka yang meyakini agama Kristen, ya kita hormati keyakinan mereka. Tapi kita boleh dong untuk meyakini apa yang diyakini oleh mereka. Haram hukumnya kita. Begitu kita dengan nasab Ba'alawi. Kita yang tidak tercerahkan, ya mau membaca-baca, mau meneliti, ya udah tahu ini mustahil, ya kita nggak boleh. Itu istighfar bihaqil Mustafa namanya. Menghina daripada kedudukan tinggi daripada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau ada yang mau meyakini, kita hormati keyakinan mereka, nggak usah gontok-gontokan. Ya, itu dia yang paling penting itu. Ya, oke. Ini saling menjaga sajalah. Karena sudah terlanjur ya monggo. Tapi yang memang sudah mau belajar kembali, mengupdate kembali, mengulik kembali, mendengar dan lain sebagainya tentang nasab ini ya tentu saja kan punya pandangan yang berubah akhirnya kan begitu Pak Kiai ya. Iya. Nah, oke, ini mudah-mudahan para pemirsa dan para penonton, baik itu yang memang di lingkungan akademis, lingkungan awam, ataupun netizen, bisa sedikit tercerahkan dengan sesi tanya jawab hari ini, Pak Kiai. Nah, juga ada satu ya pesan. Oke, silakan Pak Kiai. Ya, untuk yang poin terakhir tadi, untuk saling hormat menghormati antar satu dengan yang lainnya, termasuk di dalam kontra nasab ini. Bagi apa yang meyakini daripada kemustahilan atau keterputusan nasab Ba'alawi ini, tetap untuk menghormati orang yang meyakini yang lain. Dan jangan bikin meme-meme yang kurang-kurang bagus, yang mencerminkan daripada kepribadian mereka sendiri. Coba kita. Tapi kalau saya lihat ini Kang Mas, iya siap Pak Kiai. Pendukung tesis ini itu ya jarang sekali yang membuat meme-meme yang kurang bagus. Ya, membalas gitu ya, membalas meme-meme mereka lah istilahnya. Iya. Jarang sekali. Ya. Tapi kalau kita lihat itu dari bagian mereka yang
menolak tesis saya dari kalangan habaib sendiri. Kan kalau membuat narasi-narasi yang tidak mencerminkan kepribadian sebagai Betul, orang berilmu. betul, betul, Ya, betul. ada. Coba Syed Qori dibikin apa namanya meme yang kayak Dracula dan Banyak sebagainya. sekali memang. Itu Saya prihatin juga itu yang melihatnya itu. apa namanya yang saya agak senyum agak geli gitu ya. Itu berada di konten kreator yang sudah diketahui bahwa dia seorang habaib. Nah, Ya. nanti kan masyarakat yang cerdas, oh nggak mungkin dia betul-betul keturunan Nabi karena kok mau menghina orang lain, kan? Mau Betul merendahkan sekali. orang lain. Jadi ini semakin mengkonfirmasi saja saya kira. Ya, ya. Maka ya saya minta kita untuk mencerminkan akhlak yang mulia, akhlak yang keindonesiaan dan keislaman yang simultan berjalan. Lain kita ini berakhlak dengan akhlak Islam, bangsa Indonesia telah mewarisi akhlak luhur, budi pekerti, ya, anggah ungguh yang tiada tara. Saya kira apa namanya di dunia ini, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang boleh dikatakan bangsa yang paling mengedepankan sopan santun di atas dunia ini. Iya, 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 Pak. Memang, tapi kalau saya lihat memang secara trafficnya itu udah menurun sih. Meme-meme yang istilahnya kontradiksi yang mencoba. Ya mudah-mudahan saja kita semua menyadari untuk ayo kita bareng-bareng. Nah, Kita seperti nggak itu. pakai nasab-nasaban juga kan bisa hidup tuh. Orang-orang Indonesia itu yang nggak pakai nasab-nasab bisa jadi presiden tuh Ya, kayak Pak Jokowi, bisa jadi apa wakil presiden, bisa jadi menteri kayak Pak Erick Thohir, Pak Prabowo dan tanpa sebagainya nggak nasab itu. bawa-bawa nasab. Mereka pahit dalam kehidupan dan Betul. mereka menjadi seseorang dalam sejarah. Nah, itu yang perlu memang harus selalu dan harus dipahami sekali gitu Pak Kiai. Ya, baik Pak Kiai. Saya kira wawancara sesi yang keberapa ini mungkin bisa mencerahkan kita semua dan kita kembali lagi kepada semangat Islam itu tetap wajib dan memang universal kan. Nah, saya kira itu Pak Kiai.